Perkenalkan, nama saya Febrina Paulungan dengan NIM 19041102133. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi. Yang pertama, teori motivasi menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow sendiri, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Hal ini menyebabkan Maslow menganjurkan sebuah teori motivasi dengan tujuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar diarahkan untuk mencapai tujuan. Maslow sendiri mengatakan bahwa motivasi menyebabkan perilaku manusia yang diarahkan pada tujuan. Melalui motivasi, manusia bisa diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Bagi seorang pemimpin, organisasi perlu mengetahui kebutuhan dari bawahannya. Maslow merumuskan sebuah teori yang kemudian disebut dengan teori hierarki kebutuhan atau the need hierarchy model. Dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan dasar seseorang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, udara, air, dan lain-lain. Kebutuhan ini berhubungan penting bagi kehidupan dan pemeliharaan kehidupan manusia. Tanpa memenuhi kebutuhan ini, maka seseorang akan kesulitan untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, kebutuhan keselamatan. Kebutuhan ini juga penting bagi manusia. Semua orang menginginkan keamanan kerja, perlindungan terhadap bahaya, dan keamanan properti. Biasanya kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Selanjutnya, materi yang kedua, teori kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seseorang manajer akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam hal pencapaian tujuan organisasi. Hal-hal yang terlihat dalam berjiwa kepemimpinan pada seseorang. Yang pertama, teori orang hebat. Teori orang hebat ini berasumsi bahwa sifat manusia atau sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari aspek orang dilahirkan. Berkembangnya teori ini mulai dari sejak abad ke-19, meskipun tidak dapat didefinisikan dengan kepastian ilmiah tentang karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat. Namun semua orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara mereka yang memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. Greenman teori ini atau teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang hebat itu ditakdirkan lahir dari pemimpin. Seorang teori menyebut teori ini menganggap seorang pemimpin hebat akan muncul saat dalam menghadapi situasi tertentu. Teori tersebut dipopulerkan oleh Thomas Carlyle dalam buku yang berjudul On Heroes or Worship and the Horseborn Story. Yang kedua, sifat kepribadian atau trait theory. Ini merupakan mempunyai bahwa orang yang terlahir dari
terlatih dengan kepribadian tertentu akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinan. Artinya, kualitas kepribadian tertentu seperti pemberani, cerdas, pengetahuan, kecakapan, daya tangkap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini berfokus pada analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum. Di antaranya para pemimpin. Keberhasilan seseorang dapat kepemimpinan sangat tergantung pada sifat kepribadiannya dan bukan saja bersumber dari bakat, namun berasal dari pengalaman dan hasil belajarnya. Menurut penelitian dari McCall dan Lombardo, terdapat 4 sifat kepribadian utama yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Stabilitas dan ketegangan emosional adalah seperti tenang, percaya diri, dan dapat diprediksi utama pada saat mengalami tekanan. Mengakui kesalahan, tidak menutupi kesalahan yang telah dibuat tetapi mengakui kesalahan tersebut. Keterampilan interpersonal yang baik, mampu berkomunikasi dan meyakinkan orang lain tanpa menggunakan taktik yang negatif dan pemaksaan. Pengetahuan yang luas atau intelektual, mampu memahami berbagai bidang daripada hanya memahami bidang-bidang tertentu ataupun pengetahuan tertentu saja. Yang ketiga, teori perilaku. Sebagai reaksi teori ini bersifat kepribadian. Teori perilaku atau behavioral theory ini memberi perspektif tentang kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial mereka. Keberhasilan seseorang ditentukan oleh perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Teori perilaku ini bertolak belakang dengan teori Green Man, teori orang hebat, yang mengatakan seorang pemimpin adalah di bawah dari lahir dan tidak dapat dipelajari. Teori perilaku ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari dan bukan hanya dari bawaan sejak lahir. Yang keempat, teori kontingensi. Teori kontingensi ini beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan teori ini, kontingensi ini seseorang mungkin berhasil tampil dalam memimpin sangat efektif di kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya akan menurun apabila dipindahkan ke situasi dan kondisi yang lain, atau tidak faktor di sekitarnya telah berubah. Teori kontingensi ini juga sering disebut dengan teori situasional. Beberapa teori kontingensi atau situasional ini terkenal, di antaranya adalah teori kepemimpinan kontingensi, Federal teori kepemimpinan situasional, Hersland Blanchard, teori kepemimpinan kontingensi from Witten, teori kontingensi Pat Gould, Robert House, dan teori kontingensi strategis. Materi yang ketiga, proses komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare dalam bahasa Latin,
yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Dengan kata lain, dengan berkomunikasi, seseorang berusaha menyampaikan suatu gagasan atau ide dalam pemikirannya kepada orang lain dengan bertujuan agar orang lain yang menerima atau mendengar pesan tersebut memiliki gagasan yang sama dengan penyampaian. Proses komunikasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, komunikasi memegang peran penting dalam manajemen. Oleh sebab itu, manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu kerja mereka untuk berkomunikasi dengan sesama rekan kerja. Baik mengomunikasikan berbagai hal terkait tugas yang diberikan atau komunikasikan berbagai informasi sebagai dasar acuan rencana kerja bagi para stafnya dan sebagainya. Tindakan mengkomunikasikan hal tersebut disebut dengan proses komunikasi. Sekian materi yang dapat saya bawakan, semoga dapat menambah wawasan kita, dan maaf jika ada kesalahan kata dalam kami menyampaikan materi. Terima kasih dan sampai jumpa.